Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Guru Inspiratif. Nah, hari ini kita akan kedatangan dua tamu ini yang istimewa nih. Bagaimana, apa kabar, Kel? Baik banget ya, Pak. Baik. Makan apa tadi, Kel? Banyak sih, Pak. Nah, Tiara apa kabar nih? Baik juga. Nah, kebetulan dua siswa ini merupakan murid saya sebagai wali kelasnya. Nah, kita mau bincang-bincang nih tentang bagaimana sih kan generasinya Tiara dan generasinya Kel ini udah beda. Apa sih yang Kel rasakan, Tiara rasakan, keinginan Tiara dan Kel untuk menjadi seorang guru itu yang ngajar kalian itu gimana sih? Nah, coba gimana kira-kira Kel? Kalau saya lebih mengedepankan guru yang lebih Friendly, oh ya. lebih Friendly mudah- berarti bersahabat kan? Iya, lebih mudah bergaul dengan murid-murid seperti itu sih. Dia mengenali siswa itu gimana ya? Mengenali siswa. Jadi kita yang belajarnya juga rasanya enjoy gitu kayak. Enjoy, Oh, bawa santai aja. Gurunya kayak gini, nggak usah terlalu tegang lah ya. Ibaratnya guru itu harus menyenangkan lah. Iya. Pokoknya generasinya Kel sama generasinya Tiara ini inginnya guru yang menyenangkan setiap masuk. Gimana perasaan kalau guru masuk marah-marah? Kalau guru masuk, nah seperti ini. Oh. Kalau misalnya guru masuk dengan marah-marah, mungkin kelas tuh bisa jadi yang kayak lebih tertutup ya sama guru. Malah lebih jarang bisa ngelawak-ngelawak, mungkin ketawa-ketawa. Malah murid-murid ngerasa tegang gitu loh. Sama pembelajaran juga Sama nggak pembelajaran. pastinya tuh kalau misalnya nggak ada bercandaan atau nggak dibawa santai ya, pembelajaran tuh nggak masuk di otak. Udah masuk di otak ya. Tapi alhamdulillah kan ibaratnya di SMP 4 alhamdulillah guru-gurunya itu asik-asik lah, menyenangkan kan? Pasti kan Kel kan? Ya ibaratnya ini juga sebagai bentuk keinginan kan generasi Kel sama generasi Tiara kan itu jauh berbeda dengan Pak Sarip. Kalau zaman Pak Sarip itu guru itu kalau seandainya ini zaman Pak Sarip loh ya, enggak di zaman kalian. Kalau salah misalnya kita ini salah itu Bapak itu pernah dulu ditarik ini Bapak itu ditarik godek ini bahasanya orang godek rambut di sini ditarik. Kalau enggak dijewer dan lain. Dulu tuh biasa. Tapi kalau zamannya Kel, zamannya Tiara sekarang guru melakukan itu lebih kepada nanti akan dibawa ke ranah hukum. Nah, sebab itu mungkin di zaman sekarang keinginan Kel dengan Tiara itu pengen guru yang sangat-sangat menyenangkan. Tapi itu tadi bercerita dengan pengalaman Pak Sarip loh ya. Ibaratnya pengalaman kita zamannya juga udah beda. Tapi kira-kira di masa depan ini Kel ini punya cita-cita atau Tiara atau siapa sih yang duluan terserah aja jadi apa? Karena boleh. Jadi dulu sempat kepikiran jadi pengacara ya. Jadi pengacara kenapa Tiara jadi pengacara? Saya ngerasa saya di bidang ngomong-ngomong atau Public speaking. iya, Ya. ya, lumayan lah. Lumayan. Ya, jadi Ya, bagus kok, Bapak sudah sering lihat kok Tiara presentasi terus gimana? kalau makin lama makin sini, wah kayaknya jadi dokter aja deh. Iya. Kenapa dokter pengen Ya pengen melayani aja gitu, melatih sifat kemanusiaan. melatih sifat kemanusiaan? Kalau Ken Kalau saya ditanya dari dulu itu selalu jawabannya pengen banget jadi dokter. jadi dokter. Sama nih kalian Pengen berdua banget nih. jadi dokter. Dokter apa Ken? Dokter gigi, Oh, dokter kalau hewan, saya sih maunya ke dokter ahli bedah. ahli bedah. Ataupun dokter umum apapun itu. Maksud saya ketika saya sudah jadi dokter nanti ada kemungkinan saya tuh apa ya Pak pengen banget punya usaha sendiri gitu. Usaha Nah sendiri. maksud saya tuh setelah saya jadi dokter ini nanti saya ingin kayak buka praktek Iya. mungkin. Jadi kayak pasien masuk kita bisa dapat uang. Ujung-ujungnya, iya, nama ya baratnya kan Karena kita semua cita. pekerjaan itu ujungnya uang. Tapi tujuan utama kita kerja itu kan uang. Ya nggak apa-apa, ibaratnya itu adalah prinsip dan masing-masing. Tapi tetap dalam pekerjaan itu utamakan tetap ketulusannya. Nah, di masa depan jadi dokter ada nggak semua orang kan punya uang itu ya tiba-tiba ke dokter gitu. Ini udah punya uang nih harus kita bantu. Yang paling penting itu utamakan adabnya. Ingat ya, jangan pernah mentang-mentang saya dokter, saya pemberlakuan gitu nggak boleh. Tapi apa sih persiapan kalian untuk menuju cita-cita menjadi dokter?
Ayo, apa persiapannya? Dari kecil sih biasa kita udah nentukan pendidikan kita ya. Kalau misalnya mungkin kalau saya mengambil kedokteran ini, bisa saya ingin masuk SMA, lalu masuk jurusan IPA mungkin. Jurusan IPA. Berarti harus benar-benar berusaha dan Iya, belajar harus kan? berusaha. Namanya mau jadi dokter gitu ya, pemimpin negara gitu. Persiapan utama itu pasti Persiapan kita. belajar. Belajar ya. Belajar ya. Belajar dari buku, mungkin dari orang-orang juga harus belajar. Nah, cita-cita jadi dokter. Kalian tentu pingin kan sekolah itu mempersiapkan sejak dini kan. Ini sekolah nih ada anak nih Kel sama Tiara punya cita-cita mau jadi dokter kan. Nah, tentu sekolah harusnya mempersiapkan kan, misalnya mendatangkan dokter datang ke sekolah, anak-anak yang punya cita-cita jadi dokter itu digabungkan. Apa sih kiat-kiat menjadi dokter? Nah, bisa diceritain. Mungkin begitu, nah, belajar dengan ahli. Nah, mungkin ke depan nanti ini bisa jadi masukan tuh di sekolah-sekolah dimanapun berada. Kalau ada cita-cita mau jadi polisi kah, mau jadi TNI kah, mau jadi konten kreator kah, mau jadi wartawan, itu kita datangkan ahli-ahlinya. Bercerita tentang misalnya Kel dan Tiara punya cita-cita jadi dokter. Nah, ada dokter yang cerita, oh dulu pengalaman saya belajar. Nah, itu kan bisa memotivasi nak ya. Jadi belajarlah dari ahlinya nanti ke depan ya. Nah, tapi bagus cita-cita kamu ke depan mempersiapkan diri sejak dini, itu sangat keren. Baik, kira-kira Kel ini berasal dari mana? Kalau saya, orang tua saya itu asalnya dari desa. Desa. Desa apa? Kalau bapak saya itu dari desa yang nama kampungnya kalau nggak salah Apokayan. Apokayan. Itu di pedalaman banget. Itu Apokayan sama Longlees. Coba Bapak potong ya. Ini cita-cita yang sangat luar biasa kawan-kawan. Karena apa? Kita dari desa, dari manapun, cita-cita itu boleh setinggi langit. Ya. Saya setuju. Jadi jangan ragu. Jangan ragu. Nah, terus dari desa, dari Apokayan tadi terus. Berarti Kel ini orang Dayak ya? Orang Dayak. Dayak apa? Dayak Kenyah saya. Dayak Kenyah, alhamdulillah. Istri saya juga orang Kenyah. Semua apa juga orang Kenyah. Udah ngasih tahu aja kan. Siapa tahu di sana kan. Lanjut, kalau Tiara dari mana? Kalau Tiara, papa saya itu orang Bugis. Bugis, Bone. Kalau saya itu Toraja. Toraja asli. Jadi kalau misalnya ditanya orang, ini orang apa? Orang Bugis. Kan Kan nggak kelihatan. udah kelihatan. Karena kalau Toraja, Bugis Toraja jadi butor nanti kan Ya, lucu. ngomongnya kan orang Toraja, nggak kelihatan juga. Loh, ini orang Bugis atau orang Toraja? Gitu. Namanya nggak kayak orang Toraja, nggak kayak orang Bugis juga. Nah, ya pokoknya luar biasa nah ya. Cita-cita itu perlu walaupun dari manapun dia berasal. Kalian mau dari kampung kah, mau dari manapun, ini pesan buat teman-teman semua yang mungkin nanti akan menonton channel ini. Kita itu harus memiliki cita-cita yang sangat tinggi dari manapun kamu berasal. Harus sangat tinggi. Harus tinggi kan nak ya. Bahwasannya adalah ya Pak Sarip juga dari kampung lah, dari desa lah maksudnya. Sudah ibaratnya bukan dari orang Samarinda, orang Kabupaten Berau, dari luar yang punya cita-cita tinggi sampai kuliah dari S1 sampai S3 itu semua butuh proses yang begitu panjang ya. Jadi luar biasa buat dua narasumber Bapak. Kalian keren. Terus kejar cita-cita nak. Nggak ada salahnya kita bermimpi ya. Ya betul, bermimpilah setinggi-tingginya. Itu gratis. Ya. Mimpi itu gratis. Gratis ya. Kira-kira pesan nih buat teman-teman ini untuk Kel ini. Kira-kira close statement ini. Kira-kira masalah cita-cita dari mimpi gratis apa kira-kira? Kalau saya lebih ke totalitas. Totalitas tanpa batas. Iya. Jadi kalau kita ngejar mimpi, kita harus mendapatkan titik di mana kita dikasih titik sama Tuhan. Gitu. Iya. Tapi kalau Tuhan masih kasih koma, dilanjutkan. Karena jangan semena-mena kayak aku kurang masuk nih, pindah lagi, jangan. Karena usaha kita tuh sudah kita bangun di dalam itu gitu, tempat di mana kita bertumbuh tadi. Oke, berarti bahasanya pesan Kel tadi totalitas Totalitas dalam mengejar tanpa sesuatu batas. tanpa kalau kecuali sudah titik. Ketika dia masih koma maka lanjutkan. Lanjutkan. Nah, kalau Tiara apa kira-kira pesan? Sama, ya. Nah, Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Iya, iya. Tapi itu awal dari keberhasilan. Keberhasilan. Luar biasa. Dua pesan anak bapak ini luar biasa. Ini jadi pelajaran yang berharga nanti buat kawan-kawan. Siapapun nanti yang menonton video ini, ya benar. Selalu Pak Sarip ingatkan bahwasannya adalah pendidikan itu penting. Pendidikan sama. Itu penting. Jadikanlah pendidikan itu sebagai bagaimana kita nanti di masa depan punya pola pikir, menghargai orang lain.
Ya pendidikan itu bukan tentang kamu akan jadi apa kan, tapi tentang bagaimana engkau memperlakukan manusia-manusia yang lain. Itu catat pesan Pak Sarip ya. Baik, terima kasih Kel. Oke, baik. Terima kasih Tiara. Oke, alhamdulillah, terima kasih buat kedua narasumber Pak Sarip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.